Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan presentasikan tugas pengenalan pola dengan judul klasifikasi pembeli pada toko online menggunakan metode machine learning. Ini adalah kelompok kami. Saya sendiri adalah Abdul Mutri Siregar, G66119411. Ada Pak Abdul Mukti, ada Habib Abdul Fatah Kurniawan, dan Isidorus Peri, dan Mas Eko. Nah, presentasi sekarang akan saya sampaikan ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah latar belakang kenapa pembuatan proyek ini. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah metode penelitiannya. Yang keempat adalah hasil penelitiannya. Nah, latar belakangnya kenapa kita menggunakan tentang pembelian online ini, karena saat ini adalah bisnis online itu sangat marak sekali di Indonesia terutama ya, dan mungkin negara lain juga sama. Nah, di sini bagaimana kita menganalisa karakteristik pembeli itu berdasarkan data-data yang kita dapatkan. Di sini seperti peneliti sebelumnya sudah ada banyak melakukan adalah seperti di sini, bagaimana pelanggan yang cenderung loyal bermaksud untuk bersama pemasok atau dapat menyediakan produk berkualitas. Pelanggan juga dapat diklasifikasikan sebagai menguntungkan dan tidak menguntungkan. Membawa pelanggan baru ke bisnis membutuhkan biaya yang mahal. Nah, dengan adanya mengeksplor dari data online ini, kita dapat memberikan layanan yang terbaik terhadap pelanggan kita. Ya. Terus juga ada juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana melibatkan strategi pemasaran, ya, melihat dari karakteristik pelanggan. Namun bisnis dapat mudah menerapkan strategi pemasaran tertentu berdasarkan informasi pelanggan sebelumnya. Terus tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan hingga 90% dengan meningkatkan retensi pelanggan 5%. Jadi bisnis lebih fokus membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus belajar tentang preferensi pembeli pelanggan mereka untuk membangun hubungan jangka panjang. Nah, karena pelanggan memiliki pengaruh penting terhadap kesuksesan toko online kita, makanya dalam penelitian ini fokusnya itu bagaimana memahami keinginan pelanggan tersebut. Seperti mungkin kapan toko kita akan mengadakan memberikan diskon, memberikan produk baru unggulannya gitu ya. Nanti akan ada sesuatu insight-insight yang bisa kita terapkan kepada pelanggan kita. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan 3 algoritma. Yang pertama adalah support vector machine, yang kedua adalah random forest, dan naive Bayes. Dalam menentukan algoritma ini adalah mengklasifikasikan lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Nah, tinjauan pustakanya adalah beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan menggunakan algoritma SPM, seperti di sini adalah metode SPM itu dianggap lebih kelebihan memakai empirical risk at maksimum, atau nama istilahnya dengan IRM, adalah metode machine learning yang fokus pada usaha untuk meminimalkan error pada training set. Ya, di sini juga kita peneliti sebelumnya untuk menggunakan algoritma random forest ya, dengan menggunakan algoritma random forest adanya batching ya, adanya stack gitu ya, dengan adanya ensemble learning-nya salah satu adalah algoritma klasifikasi yang sangat populer juga dan dengan performa yang baik. Di sini di tahun 2008, si Gani dengan Subekti dan kawan-kawan telah melakukan pemilihan variabel yang digunakan untuk split diambil secara acak, klasifikasi dijalankan setelah seluruh tree terbentuk. Dia telah melakukan algoritma random forest ini untuk
menggali insight di dalam toko online-nya, dalam toko online ya. Terus ada juga Naik Bias tahun 2008, Juliana juga telah melakukan. Dia mengklasifikasikan ya prediksi minat konsumen pada hijab Bergo, ini nama tokonya ya. Nah, Naik Bias itu merupakan teknik berbasis probabilistik sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi ketidaktergantungan yang naif, yang kuat ya. Dengan kata lain, Naik Bias model yang digunakan untuk model fitur independen. Itu Prasetyo tahun 2012. Jadi ini adalah teori-teori yang mendukung kami untuk melakukan penelitian ini. Terus adapun metode penelitian saat ini yang kami lakukan adalah training dataset. Ini dataset ini kami ambil dari UCI repository. Ini terdiri dari 18 atribut, 12.330 record ya. Jadi cukup banyak. Habis itu kami pre-processing datanya, data mana yang akan kami gunakan, atribut mana yang kami gunakan. Setelah itu kami analisa datanya dengan menggunakan exploratory data analysis atau terkenal dengan EDA. Habis itu ada fitur engineer, habis itu adalah modeling, habis itu ada hasil. Ini adalah langkah-langkah rangkaian yang kami lakukan dalam penelitian ini. Nah, hasil yang kami dapatkan dari 3 algoritma itu adalah akurasi dengan random forest adalah 89,87. Main score-nya, Naik Bias-nya 0,58 alias 58% ya. Dengan main skor support vector mesin 89% ya, lebih 0,2. Nah, di sini kalau kita lihat kecenderungannya adalah random forest lebih baik, walaupun support vector mesin bisa mengikuti di belakangnya, hanya selisih sedikit antara random forest dan support vector mesin. Nah, dalam penelitian ini juga kami mengukur dengan AUK ya, area under curve. Ini salah satu juga untuk mengukur keberhasilan algoritma tersebut. Jadi penelitian ini kami menggunakan dua cara untuk mengukur algoritma tersebut. Nah, ada akurasi sama AUK. AUK-nya itu adalah random forest adalah 0,9, Naik Bias 0,7, support vector mesin 0,87. Nah, kita bisa lihat dari kurva ini bahwa adalah warna hijau ini adalah algoritma Naik Bias ya. Yang merah adalah algoritma support vector mesin, yang orange ini adalah random forest. Jadi cara melihatnya kita di sini adalah kurva yang paling luas itu adalah di random forest. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa penelitian ini yang terbaik itu adalah performa algoritma random forest dan diikuti dengan support vector mesin atau SVM dan Naik Bias. Nah, ini beberapa hasil percobaan yang kami lakukan. Ini saya ambil hanya contoh-contoh. Nanti karena ada nanti di technical report-nya akan kami tampilkan langkah-langkahnya keseluruhannya. Ini adalah saya sampaikan untuk secara umum. Percobaannya adalah seperti ini adalah code kita untuk membaca dataset kita yang ada di dataset kita yang namanya online software intention. Bisa Anda temukan nanti data ini di UCI repository ya. Datanya seperti ini. Terus kita coba tampilkan ada informasi berapa fitur ya pada dataset dan ada berapa banyak datanya gitu ya. Di sini ditampilkan adalah ada 18 kolom, berarti ada 18 atribut dan ada 12.330 data dengan indeks 0 sampai 12.329 banyaknya data. Ya. Ini adalah atribut-atribut yang kita gunakan mulai dari administratif sampai dengan revenue. Revenue ini adalah sebagai kelas kita
sebagai label kita, apakah dia beli atau tidak, ya. Nah, ini adalah per plotnya kita melihat dari contoh data yang kita punya. Ini hanya beberapa atribut, hanya 1, 2, 3, 4 ke atas, ke sampingnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Idealnya itu adalah 18 ke atas, 18 ke samping. Nah, ini adalah pola datanya yang kita miliki, yang kita ambil dari uji repository. Nah, ini adalah melihat apa KDE-nya, apa namanya, density, estimasi density data kita. Bisa kita lihat berdasarkan distribusi administratif terhadap beli apa tidak revenue-nya itu. Ini true, ini adalah beli, revenue-nya false itu tidak beli. Dapat kita simpulkan dari distribusi ini bahwa untuk atribut distribution administratif paling banyak itu adalah di posisi 0 sampai 5. Jadi skalanya itu, density-nya itu, kerapatannya itu paling banyak di posisi di sini, ya. Begitu juga dengan distribusi of information, atribut informasional, ya. Ini nanti di posisi dari sini sampai ke sini, ya. Berarti sama ke sampingnya di sini berarti kurang lebih hampir tidak ada datanya, hampir tidak ada. Tapi hanya sedikit, mungkin ada tapi sedikit, ya. Tapi di sini adalah kerapatan data kita yang paling banyak. Nah, begitu juga dengan produk relatifnya. Berarti sama juga, paling banyak itu di sini density-nya, kerapatan data kita. Nah, sama juga dengan administrative duration, information duration, sama produk relative duration. Dapat kita visualkan bahwa data kita itu tingkat kerapatannya itu posisinya di mana dan berapa banyak, dan bisa kita estimasi. Gitu. Nah, ini juga kita lihat dari distribusinya atribut terhadap revenue, ya. Di sini kalau kita lihat adalah distribusi terhadap bulan, seperti apa beli apa tidak seorang konsumen kita. Bahwa kalau kita lihat dari bulan Februari sampai Desember, bahwa yang paling banyak itu mengunjungi kita itu di bulan Mei, baru bulan November, dan bulan Mei sama Desember yang paling banyak mengunjungin. Tapi yang paling banyak beli itu adalah pada bulan November. Habis itu baru bulan Mei. Berarti kan di sini kan di bulan Mei dengan November ini, walaupun di bulan Mei itu banyak orang pengunjung, tapi pembelinya lebih sedikit dibandingkan dengan bulan November, ya. Seperti ini. Jadi yang warna oranye ini adalah orang beli, yang biru ini adalah tidak beli. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana distribusinya terhadap atribut visitor type-nya, ya, dari antara dia kembali lagi atau visitor baru. Jadi ada orang itu ketika dia udah lihat website kita di online kita, dia balik lagi. Nah, ini ya. Kalau yang ini sebenarnya dia datang pemula, datang pertama, tapi dia langsung beli gitu ya. Kalau di sini dia berulang berapa kali datang, baru dia beli. Nah, kalau kita lihat dari datanya paling banyak dia ngunjungin dulu, baru ngunjungin lagi, baru dia beli. Dibandingkan dengan pertama dia langsung ngunjungin, langsung beli. Nah, di sini ya. Outlier-nya hanya sedikit, ya. Dead other-nya hanya sedikit di sini. Terus distribusi untuk weekend-nya, kalau kita lihat dari datanya kita seperti apa? Bahwa datanya kita, tren pembeli itu paling banyak itu adalah bagaimana di poll akhir weekend apa tidak gitu ya. Nah, di sini paling banyak itu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan. Pembeli lebih cenderung membeli produk ketika exit rate kurang dari 2,5% dan bounce rate kurang dari 1%. Mayoritas orang yang membeli produk adalah returning visitor. Pembeli lebih cenderung membeli produk saat tidak di hari spesial. Pembeli lebih cenderung membeli produk saat
bukan akhir pekan. Mayoritas orang membeli produk pada bulan November. Mayoritas orang membeli produk pada tipe browser 2. Browsernya ada 3 di sini ya. Browser 1, browser 2, browser 3. Jadi ada 3 browser yang dilibatkan di dalam penelitian ini. Tapi yang paling banyak itu adalah browser 2. Nah, mayoritas orang mengunjungi halaman dalam tipe administratif 0 sampai 10, tipe terkait produk 0 sampai 200, informasinya 0 sampai 5. Nah, ini adalah yang bisa kita eksplor dari kumpulan data kita, melihat dari statistik datanya, science-nya ya. Nah, ini adalah korelasi data kita yang kita miliki dari 18 atribut. Ya, di sini akan kita lihat hubungan datanya itu antara atribut di sini sangat kecil, jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada atribut yang kita buang. Kalau ada nanti atributnya yang besar, kita bisa membuang atribut yang korelasinya sangat besar, mungkin 90 apakah 1 gitu ya, 100 gitu ya, 100% dalam artian gitu. Nah, ini adalah code inilah untuk kita memisahkan data training dan data validasi. Ini adalah yang kami lakukan. Ini adalah untuk random forest, ini adalah naive Bayes, ini adalah SPM yang kami ambil dengan SPC, Super Vector Classification. Nah, kami dalam penelitian ini menggunakan 5 fold, 1 sampai 5, menggunakan cross validasi. Di sini fold satunya itu seperti ini performanya, 2, 3, 4, sampai 5. Kami ambil rata-rata adalah, ini yang kita dapatkan adalah random forest 0,89, naik bias 0,58, mean square support isi 0,89, dan tadi di dalam hasil penelitian tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah code kita untuk mencetak atau memprint tampilan untuk hasil dari akurasinya. Ya. Sini harusnya nanti akan kami tambahkan 2 di belakang koma. Di sini 1 di belakang koma ya. Nanti akan ini. Terus di sini untuk AUK, ini adalah yang kami lakukan. Langkah-langkahnya yang kami ambil dari hasil AUK itu adalah seperti ini. Random forest itu 0,91. Area undercurve-nya. Kalau super vector mesin code 87, kalau naik base itu adalah 0,79. Nah, tadi berdasarkan tadi hasil penelitian yang saya sebutkan di sebelumnya adalah 0,91 yang lebih baik, yaitu random forest, dan diikuti dengan super vector mesin, baru naik bias. Nah, ini areanya tadi sudah saya sebutkan juga, bahwa yang paling luas dari sini ke sini itu adalah, paling luas adalah random forest 0,914. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kita untuk proyek mata kuliah pengenalan pola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.